Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Umi Fitriani dari kelas 10 TKP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat. Yang pertama, perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dari undang-undang ini adalah yang pertama, organisasi pengelola zakat, yang kedua, pengumpulan zakat, yang ketiga, pendayagunaan zakat, yang keempat, pengawasan zakat, dan yang terakhir, sanksi dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, seputar ZIS atau zakat, infak, dan sodakoh. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Sebagai ibadah wajib, zakat terbagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua, pengertian infak. Infak adalah segala pemberian yang dikeluarkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak terbagi menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Yang ketiga, pengertian sodakoh. Sodakoh adalah memberikan sesuatu, bisa berupa materi atau non-materi, kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ibadah, wakaf, dan tersenyum. Selanjutnya, kedudukan zakat. Yang pertama, harta kekayaan yang sudah mencapai nisab dinilai kotor kalau tidak ditunaikan zakatnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, zakat merupakan rukun Islam ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, zakat itu menjadi kewajiban universal dan telah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tidak memberikan zakat dapat dinilai sebagai merampas hak orang lain. Yang kelima, tidak memberikan zakat merupakan dosa besar, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 271, serta Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Selanjutnya, dasar-dasar kewajiban zakat. Zakat diwajibkan mulai tahun kedua Hijriyah. Kewajiban zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, menjadi milik sempurna, berarti harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab atau batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Yang keempat, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Selanjutnya, peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mewajibkan kepada setiap muslim baligh mukallaf yang telah mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk kepentingan pihak lain. Menurut ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban ini disebut zakat. Selanjutnya, pengelolaan zakat fitrah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada penghujung bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta untuk dimakan sekeluarga atau diri dan tanggungannya. Yang kedua, waktu untuk membayar zakat fitrah. Pertama, dibolehkan pada awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kedua, lebih utama setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat raya Idul Fitri. Selanjutnya, penerimaan zakat fitrah. Penerimaan zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal. Namun di antara 8 asnaf sebagai mustahik, lebih diutamakan diberikan kepada fakir miskin, berdasarkan sabda Rasulullah pada hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membayar zakat berarti membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, terjalinnya persaudaraan dan kepedulian antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Yang keempat, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima, terwujudnya keseimbangan dalam distribusi harta, sehingga harta tidak terkumpul pada orang kaya. Yang keenam, zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki fungsi sosial ekonomi atas pemerataan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dapat menciptakan sistem kemasyarakatan Islam, yaitu sistem kemasyarakatan yang memiliki prinsip-prinsip umat yang bersatu, umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah, dan sama-sama bertanggung jawab atau takaful ijtimai. Sekian penjelasan dari saya tentang zakat, infak, dan sedekah. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.